apa kabar? Luar biasa. Hari ini kakak juga sehat, kuat, semangat untuk memuji Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Aku Bersukacita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat adik-adik? Oke, kalau gitu yuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Haleluya, 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 Haleluya. Siap adik-adik? Silakan duduk adik-adik. Kita akan membaca Mazmur. Kita buka Alkitab kita adik-adik, Mazmur 5 ayat 12. Mazmur 5 ayat 12. Kita baca bersama. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Kita akan merespon Mazmur yang telah kita baca. Kita menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Tak berarti hanya nyanyi dan doa.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Kita akan menyanyikan Senang Ku Baca Alkitab. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah kasih kita nafas, Tuhan sudah kasih kita umur, sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Hayo, sudah siap belum Alkitabnya? Sudah? Kak Kenda akan membacakan pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama. Jangan cepat-cepat ya bacanya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka,
dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim dan menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema untuk IHMPA pagi hari ini adalah Aku adalah umat Tuhan masa kini. Adik-adik, masih ingat gak siapa nama pemimpin Israel yang membebaskan mereka keluar dari perbudakan di Mesir? Hayo, siapa yang ingat siapa namanya? Benar, Musa. Adik-adik, kakak mau tanya lagi. Setelah Musa mati, masih ingatkah siapa pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel menuju Kanaan? Hayo. Siapa? Benar, Yosua. Yosua adalah pemimpin Israel yang memimpin bangsa itu merobohkan tembok Yeriko, sehingga bangsa Israel dapat menduduki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Bacaan Alkitab kita hari ini berkisah tentang Israel lama setelah mereka berada di tanah Kanaan. Tuhan berjanji kepada nenek moyang Israel, yaitu opa dan oma dan orang tua mereka, bahwa Tuhan Allah akan mengasihi mereka dan memberikan tanah perjanjian itu. Lalu nenek moyang Israel berjanji juga kepada Tuhan bahwa mereka juga akan mengasihi, taat, dan setia kepada Tuhan, bukan kepada dewa-dewa bangsa lain. Terus, apa yang terjadi selanjutnya, Kak? Ternyata setelah orang tua dan pemimpin mereka meninggal, lahirlah Israel generasi baru yang tinggal di tanah Kanaan tersebut. Keadaan sudah mulai berubah. Mereka tidak beribadah lagi kepada Tuhan, melainkan menyembah Baal atau berhala. Wah, mengerikan ya adik-adik. Hal ini yang membuat Tuhan marah dan menghukum bangsa Israel. Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel untuk berperang, mengalahkan dan merampok harta benda kepunyaan Israel. Pada saat mereka berperang pun, mereka kalah. Lalu bangsa Israel sadar akan apa yang sudah mereka perbuat. Mereka sudah berdosa dan melupakan Tuhan. Oleh karena itu, mereka berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu baik dan Tuhan itu mengasihi Israel, maka Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin umat Tuhan. Wah, Tuhan itu baik ya adik-adik. Ada yang tahu nggak tugas hakim-hakim itu apa? Tugas hakim-hakim yang pertama adalah mengajak Israel untuk sungguh-sungguh menyadari kesalahan dan dosa mereka. Terus yang kedua apa, Kak? Yang kedua, mengajak Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, membimbing Israel dalam berperang mengusir musuh.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan masa kini, apa yang kita harus perbuat? Yang pertama, taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, takut Tuhan. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan. Contohnya apa coba kita taat, takut, dan mengasihi Tuhan? Yang pertama, yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu untuk rajin berdoa. Terus, apalagi ya? Oh, rajin baca Alkitab. Apalagi adik-adik? Nah, memuji nama Tuhan dengan bernyanyi, dengan rajin mengikuti impa. Itu adalah salah satu contohnya. Kita taat, setia, dan takut Tuhan. Ada lagi yang paling penting. Apa ayo? Nah, benar sekali. Taat kepada orang tua. Contohnya seperti apa sih? Kakak Kenda mau tahu deh, contohnya seperti apa ya taat kepada orang tua? Membantu pekerjaan di rumah. Bener banget, kakak yakin dan percaya adik-adik suka menolong mama dan papa. Baik itu membantu nyapu, ngepel, beresin cucian. Wah, banyak banget pokoknya. Terus apalagi? Rajin belajar. Iya, rajin belajar ya. Adik-adik, situasi dan kondisi kita saat ini itu meskipun kita tidak bisa ke sekolah, tapi kita harus menggunakan alat teknologi itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau mama kasih HP, kalau mama kasih laptop, itu harus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau disuruh belajar, ya belajar. Kalau disuruh ngerjain tugas, ya ngerjain tugas. Jangan HP-nya itu dibuat untuk main game. Itu perbuatan baik atau tidak? Iya, bener banget. Perbuatan yang tidak baik. Jadi, kalau mama kasih alat teknologi itu harus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa ya. Dan ingat, mama papa itu juga ngawasin loh kalau kalian pakai HP, kalau kalian pakai laptop. Wah, luar biasa ya. Terus saat ini adik-adik tahu kan, kita tidak boleh keluar rumah terlalu lama. Kita tidak boleh berkerumun terlalu lama. Karena ada apa? Karena ada pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mama papa juga selalu mengingatkan kita untuk rajin cuci tangan pakai sabun, untuk pakai masker, dan maskernya jangan dipakai gantian ya. Maskernya harus punyanya adik-adik sendiri. Dan yang terutama adalah selalu untuk jaga jarak. Oleh karena itu, kakak Kenda mau tanya nih. Harus dijawab ya, kakak Kenda akan dengar. Harus dijawab nih, harus dijawab. Banggakah adik-adik menjadi umat Tuhan? Bangga tidak? Kalau kakak Kenda, bangga banget. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Tuhan Yesus itu sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus itu sudah memberikan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, kita harus bangga menjadi umat Tuhan adik-adik. Yuk, kakak ajak kita semua bilang sama-sama. Kakak punya catatan ini di bawah. Oleh karena itu adik-adik harus tirukan dengan sikap yang benar-benar tegas. Dengan sikap yang benar-benar baik. Jangan yang gini. Kakak Kenda nggak mau seperti itu. Kakak Kenda mau kalian sikapnya yang baik, yang tegas dengan suara yang keras kalau bisa. Kita sama-sama bilang, aku bangga menjadi
umat Tuhan karena Tuhan mengasihiku. Sekali lagi ya, aku bangga menjadi umat Tuhan karena Tuhan mengasihiku. Terima kasih adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti IHMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana firman Tuhan hari ini adik-adik? Sebagai anak masa kini, adik-adik di tengah new normal harus apa? Harus taat pada Tuhan, harus taat kepada papa mama, dan harus taat kepada pemerintah. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari seperti apa ya Kak ya? Ada yang tahu? Betul, 100. Harus pakai apa ini? Harus pakai masker. Kalau keluar harus pakai masker. Maskernya nggak boleh ganti-gantian. Nggak boleh, bagus ya punyanya Kak Kenda. Tuker. Nggak boleh, tetap pakai punyanya sendiri. Selain itu, harus pakai hand sanitizer. Habis pegang sesuatu, jangan lupa bersihin tangannya pakai hand sanitizer. Oke, kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik layan ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati dimanapun adik-adik layan berada ya Tuhan. Di dalam sekolahnya, studinya, walaupun di rumah, Tuhan tetap menyertai ya Tuhan. Dan juga Tuhan juga menyertai dan memberkati orang-orang tua ya Tuhan, yang menjaga adik-adik di rumah ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan dimanapun orang tua kami berada ya Tuhan. Dan tak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, kota Surabaya ya Tuhan. Kau tahu dalam akhir-akhir ini ya Tuhan, pandemi ini ya Tuhan sangat meresahkan kami ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan ikut campur tangan ya Tuhan di dalam pemerintah kami ya Tuhan untuk memberantas virus ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oh, Bapak kami ya? Iya, Bapak kami. Haleluya, terus Bapak kami aja. Bapak kami lagi. Tak bantu dari sini. Oke. Selesai, ojo nang-nang i. Oke. 3, 2. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa kami yang ada di surga. Kok nggak enak sih Tong? Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Iya. Kadang bingung itu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Adik-adik berikan ke mama. Nanti mama berikan ke gereja. Kita naikkan pujian, aku suka berbagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri engkau kepalaku yang kanan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi kerajaan. Berkati majelis yang akan mengelola uang tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, dan yang terpenting, jaga jarak. Oke, kita menyanyikan lagu Sertai Kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan mengawasi setiap. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat-Mu penuh. Adik-adik, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami dari awal ibadah ini hingga akhirnya. Tuhan, berkati kami agar kami sebagai anak-anak masa kini dapat taat, patuh terhadap orang tua, pemerintah, dan terlebih terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan 1 minggu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Pertemukan kami kembali dalam ibadah IHMPA kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai. Silakan saat teduh. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.